Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Adrian Gesang dari MGT2 Regular A. Di sini saya akan membuat tugas video manajemen teknologi informasi. Sistem telekomunikasi. Telekomunikasi adalah penyampaian informasi atau hubungan antara suatu tempat dengan tempat lain menggunakan bantuan peralatan khusus atau peralatan elektronik. Sistem telekomunikasi hanya memerlukan 3 elemen. 1. Informasi yang diambil oleh pemancar dan berubah menjadi sinyal. Yang kedua, sinyal kemudian dilakukan melalui media jaringan. Yang ketiga, sinyal kemudian diterima dan diterjemahkan kembali menjadi informasi. Dua sisi sistem telekomunikasi. Sistem telekomunikasi terdiri dari dua sisi, yaitu 1. Pengirim informasi atau transmitter of information. Dalam telekomunikasi, pemancar atau transmitter atau pemancar radio ialah perangkat elektronik yang menggunakan gelombang radio menggunakan antena. Yang kedua, penerima informasi atau receiver of information. Sistem telekomunikasi harus melakukan hal-hal berikut. Yang pertama, memancarkan informasi. Yang kedua, membangun atau membuat interface antara pengirim dan penerima. Yang ketiga, mengirimkan pesan melalui rute yang efisien dan lain sebagainya. Fungsi sistem telekomunikasi. Yang pertama, transmitting device berfungsi menyampaikan informasi dari satu tempat ke tempat yang lain, baik dekat maupun jauh. Yang kedua, connecting device. Connecting device berfungsi menghubungkan perangkat sehingga pengguna dapat menghubungi pengguna lain yang mereka inginkan. Yang ketiga, terminal. Terminal adalah perangkat yang mengubah sinyal informasi asli atau suara manis atau lainnya. Media telekomunikasi. Media telekomunikasi merupakan semua alat untuk memproduksi, mendistribusikan, dan menyebarluaskan dan menyampaikan informasi. Internet, intranet, dan extranet. Internet atau Interconnection Network adalah sebuah sistem komunikasi global yang menghubungkan komputer-komputer dan jaringan-jaringan komputer di seluruh dunia. Internet adalah sebuah jaringan internal, sebuah jaringan internal perusahaan yang dibangun menggunakan teknologi internet. Ancaman eksternal dari internet diantaranya: yang pertama, pelanggaran keamanan. Yang kedua, virus. Extranet merupakan jaringan intranet perusahaan yang ingin mengekspor informasi yang mereka miliki ke jaringan luar. Fungsi utama extranet adalah mempermudah pertukaran data dalam skala besar dari suatu perusahaan ke perusahaan lain. Extranet juga berfungsi sebagai penyedia akses yang di dalamnya berisi informasi dan basis data penting untuk keperluan bisnis. Karakteristik sistem informasi. Sistem informasi manajemen atau SIM. Sistem pemrosesan transaksi. Sistem penjualan dan pemasaran. Customer Relationship Management atau CRM. Karakteristik sistem informasi fungsional. Sistem fungsional pada suatu perusahaan ataupun organisasi merupakan sistem yang bersifat manajerial
mendukung operasi dengan mengelola transaksi dan menyediakan laporan-laporan yang dibutuhkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Sistem informasi manajemen. Perusahaan yang memanfaatkan sumber daya informasi dapat memperoleh keunggulan yang signifikan jika dibandingkan dengan perusahaan yang tidak. Namun demikian, perusahaan multinasional dapat memenuhi rintangan-rintangan yang signifikan, seperti halnya batasan-batasan politik, kendala budaya dan bahasa, masalah teknologi, dan kurangnya dukungan dari pihak manajemen. Sistem pemrosesan transaksi. Sistem pemrosesan transaksi atau yang bisa disingkat menjadi TPS atau Transaction Processing System merupakan bagian dari sebuah sistem informasi yang menjalankan dan mencatat transaksi rutin harian bahkan bulanan yang diperhatikan untuk menjalankan sebuah bisnis. Tujuan TPS sendiri adalah untuk memberikan timbal balik segala jenis pertanyaan dan menelusuri kembali jalur-jalur transaksi yang ada pada suatu perusahaan atau organisasi. Sistem penjualan dan pemasaran. Konsep penjualan yaitu sebuah konsep yang memfokuskan atau lebih dominan ke bidang penjualan. Dengan demikian, konsep ini berfokus dan mengedepankan kualitas barang mereka yang produksi. Setelah itu baru direncanakan bagaimana cara memasarkannya. Konsep pemasaran merupakan sebuah konsep yang mengutamakan kebutuhan pelanggan. Dengan demikian, konsep pemasaran ini berfokus pada cara pikir atau bagaimana cara memberikan produk yang dapat memuaskan pelanggan. Dengan produk yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan akhirnya konsumsi. Customer Relation Management atau CRM. CRM merupakan sebuah teknik dan profesi yang dirancang untuk mendapatkan, menjaga, dan bekerja sama dengan para pelanggan. Customer Relation Management (CRM). CRM merupakan sebuah teknik dan profesi yang dirancang untuk mendapatkan, menjaga, dan bekerja sama dengan para pelanggan terpilih untuk menciptakan nilai yang maksimal untuk pelanggan serta perusahaan. E-komersi adalah proses pembelian dan penjualan atau penukaran produk, layanan, dan informasi melalui jaringan komputer termasuk internet. Jenis-jenis e-komersi. Yang pertama, business to business adalah penjualan barang atau jasa antara bisnis melalui penjualan online. Business to konsumen merupakan model bisnis berdasarkan transaksi antara perusahaan yang menjual produk atau layanan dan pelanggan atau individu yang menjadi pengguna akhir produk ini. Konsumen to konsumen merupakan perdagangan antara pribadi, individu, atau konsumen. Yang keempat, konsumen to business, yang mana pada tipe e-komersi ini pengguna atau konsumen menciptakan produk dan layanan lalu dikonsumsi oleh bisnis dan organisasi dengan perantara website penyedia layanan. Yang kelima, business to administrasi. Dalam model ini
Dalam model ini, perusahaan dan lembaga pemerintah bertukar informasi untuk melakukan bisnis lebih mudah dibandingkan dengan di luar web. Yang keenam, konsumer dengan administrasi. E-komersi jenis ini memberikan solusi mudah bahkan instan atau cara untuk menjalin komunikasi antara konsumen dan pemerintah. Yang ketujuh, online to offline adalah kombinasi bisnis offline dengan internet. Mode O20 adalah model perdagangan baru yang melakukan eksplorasi lebih dalam ke saluran penjualan dan memiliki prospek yang sangat bagus. Keuntungan e-komersi. Yang pertama, tidak ada batasan geografis. Yang kedua, mendapatkan konsumen baru via mesin pencari. Yang ketiga, biaya lebih terjangkau. Yang keempat, mencari produk lebih cepat. Yang kelima, menghemat waktu. Yang keenam, memberikan perbandingan harga. Yang ketujuh, buka sepanjang waktu. Yang kedelapan, mempermudah komunikasi bisnis. Batasan dan kegagalan e-komersi. Meski awalnya mungkin tampak seperti e-komersi akan menyelesaikan semua masalah bisnis, ada kelemahan untuk beralih dari lokasi fisik ke toko online. Baik konsumen masih lebih menyukai sentuhan pribadi dan hubungan yang terbentuk di pinggir jalan. Ini bisa sangat berharga bagi pelanggan yang berbelanja untuk produk-produk khusus, karena mereka mungkin ingin berkonsultasi dengan seorang ahli tentang produk terbaik untuk kebutuhan mereka. Hotline, layanan pelanggan yang solid, tidak dapat menggantikan interaksi tatap muka dengan tenaga penjualan khusus. Selain itu, banyak pelanggan yang ingin merasakan produk sebelum membeli, seperti saat berbelanja pakaian. Penelitian pasar adalah proses sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan informasi. Informasi bisa mengenai target pasar, konsumen, pesaing, dan industri secara keseluruhan. Periklanan adalah komunikasi dengan menggunakan produk atau jasa. Iklan adalah pesan yang dibayar oleh orang yang mengirimnya dan dimaksudkan untuk memberitahu atau mempengaruhi orang yang menerimanya. Supply chain management merupakan supply chain management. Manajemen rantai pasokan atau SCM adalah manajemen aliran barang dan jasa dan mencakup semua proses yang mengubah bahan mentah menjadi produk akhir. Ini melibatkan perampingan aktif dari kegiatan sisi penawaran bisnis untuk memaksimalkan nilai pelanggan dan mendapatkan keunggulan kompetitif di pasar. Jenis-jenis supply chain management. Yang pertama, rantai supply upstream atau supply hulu, mendefinisikan segala sesuatu yang masuk ke perusahaan dari pemasok atau biasanya bahan baku dan digunakan oleh perusahaan untuk menghasilkan sesuatu. Ini juga menentukan hubungan dan aliran informasi antara perusahaan dan pemasok. Internal SCM atau manajemen internal rantai pasok meliputi rantai pasokan internal mengacu pada rantai kegiatan dalam perusahaan
yang diakhiri dengan menyediakan produk kepada pelanggan. Proses ini melibatkan banyak fungsi dalam perusahaan seperti penjualan, produksi, dan distribusi. Yang ketiga, downstream SCM atau supply rantai pasokan hilir. Rantai pasokan hilir manajemen mendefinisikan semua yang keluar dari perusahaan setelah siklus produksi. Biasanya barang siap jual. Permasalahan supply chain management. Yang pertama, produksi yang berkualitas. Ketika standar kualitas meningkat, sangat penting untuk menghasilkan produk yang amat tinggi dan berkualitas tinggi. Yang kedua, pabrikan global. Ketika dihadapkan dengan tantangan dan peluang yang ada dalam skala global, sangat penting untuk memiliki jaringan perdagangan yang dapat mendukung kebutuhan manajemen rantai pasokan global tersebut. Yang ketiga, permintaan pasar yang berubah. Sejalan dengan perusahaan permintaan pasar dan siklus produk yang lebih pendek, industri harus bekerja untuk menemukan konsep lain dan solusi lain dapat diterapkan. Yang keempat, teknologi baru. Memiliki akses teknologi yang terbaru telah terbukti menjadi tantangan. Mereka yang mampu memanfaatkan teknologi terbaru secara efektif untuk keuntungan mereka telah dapat melihat hasil langsung untuk mendukung pengembangan produk baru. Yang kelima, konsolidasi basis pemasok. Konsolidasi basis pemasok dapat menawarkan banyak fasilitas, dari biaya overhead hingga menurunkan margin kesalahan. Tantangannya terletak pada menemukan pemasok yang memenuhi kebutuhan masing-masing perusahaan dalam hal pengalaman dan solusi yang ditawarkan. Intelligent system. Yang pertama, artificial intelligence. Artificial intelligence atau kecerdasan buatan merupakan ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara membuat sebuah mesin cerdas. Jenis artificial intelligence. Yang pertama, mesin reaktif. Yang kedua, memori terbatas. Yang ketiga, teori pikiran. Yang keempat, kesadaran diri. Yang kedua, expert system adalah pendahulu dari kecerdasan buatan saat ini. Pembelajaran mendalam dan sistem pembelajaran mesin. Karakteristik penting dalam expert system adalah yang pertama, expert system menawarkan tingkat keahlian tertinggi. Yang kedua, expert system mengurangi waktu pengerjaan sebanyak mungkin tanpa mengurangi kekuatan dalam proses dan hasil yang didapatkan. Yang ketiga, expert system harus selalu dapat diandalkan dan bisa mengerjakan sesuatu tanpa membuat kesalahan. Yang keempat, harus selalu bisa menyelesaikan berbagai macam masalah yang berbeda-beda. Yang kelima, expert system harus bisa menyelesaikan masalah seefektif mungkin dengan menggunakan sumber daya yang tersedia. Yang keenam, expert system mampu menyelesaikan masalah yang sulit dan memberikan solusi yang paling tepat. Beberapa permasalahan yang bisa ditangani oleh expert system adalah: yang pertama, interpretasi, mengolah data mentah menjadi kesimpulan atau deskripsi yang berguna untuk pengambilan keputusan dari hasil pengamatan dan analisis. Yang kedua, prediksi,
memprediksikan kemungkinan dari suatu situasi dengan membandingkan data yang ada. Yang ketiga, menentukan sebab kegagalan atas kelainan yang berdasarkan pada data dan gejala yang ada. Yang keempat, monitoring, yaitu mengamati jalannya sistem dan membandingkan hasil dengan beberapa kondisi tertentu. Yang ketiga, sistem intelijensi adalah sistem yang dibangun dengan menggunakan teknik-teknik artificial intelligence. Hak atas kekayaan intelektual adalah hak yang spesial dan eksklusif. Hak ini akan diberikan kepada seseorang atau suatu kelompok atas suatu yang diciptakannya. Dalam kata sederhana, haki mencakup hak cipta, hak paten, dan hak merek. Sejarah perkembangan haki. Perkembangan perlindungan hak kekayaan intelektual di Indonesia sendiri merupakan hal yang baru, memiliki sejarah yang sangat panjang. Sejarah perkembangan perlindungan hak kekayaan intelektual di Indonesia bisa ditarik hingga pada masa kolonial Belanda di abad ke-19. Manfaat haki. Bagi dunia usaha, ada perlindungan dari penyalahgunaan atau pemalsuan karya intelektual dari pihak lain, baik di dalam maupun luar negeri. Perusahaan juga akan memperoleh citra positif memiliki perlindungan hukum di bidang haki. Yang kedua, bagi inventor, menjamin kepastian hukum entah itu individu atau kelompok, dan terhindar dari kerugian karena pemalsuan dan kecurangan pihak lain. Yang ketiga, bagian pemerintah yang menerapkan akan mendapatkan citra positif di tingkat WTO atau World Trade Organization atau Organisasi Perdagangan Dunia. Di samping itu juga ada penerimaan devisa atau pendaftaran atas kekayaan intelektual. Kepastian hukum untuk pemegang hak dalam melakukan usaha tanpa penggunaan pihak lain. Pemegang hak bisa memberikan izin kepada pihak lain. Mohon maaf apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.